Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Pekan Koinonia saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Deborah Simatupang. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu PKJ 27. Nyanyi yang baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita yakin dan percaya bahwa ibadah kita pada hari ini terjadi karena pertolongan kita ada di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dan berkat Tuhan bersama dengan kita semua. Pada Minggu Koinonia ini, kita akan sama-sama merenungkan apa arti persekutuan. Kita akan bersama-sama belajar mengasihi setiap orang yang ada bersama dengan kita, secara khusus mereka yang menyakiti hati kita. Tema ibadah kita hari ini adalah mengasihi musuh. Lukas 6 ayat 27 menjadi dasar dari ibadah kita. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mari kita sama-sama hari ini memulai tekad dalam minggu-minggu Koinonia ini, belajar bersekutu seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di gedung gereja dan Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming, mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pujian kita ini menyatakan sebuah tekad. Jadi tadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari menyatakan saya mau ikut Yesus, itu bukan cuma lagu, tapi sebuah tekad. Saya mau ikut Yesus. Nah, tekad ini adalah sesuatu yang kita nyatakan kepada Tuhan. Di dalam minggu ini kita diajak mengasihi sesama, secara khusus musuh kita, orang yang menyakiti hati kita. Ini sebuah ajakan yang tidak mudah. Banyak orang bahkan mengatakan ini adalah ajakan yang mustahil. Dalam tiap hari dalam kehidupan kita, kita gagal mengasihi sesama kita, terlebih musuh kita. Mari kita tunduk di dalam doa. Kita mengakui segala kelemahan-kelemahan kita, ikut perintah Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Sang Pemberi kehidupan, kami pada hari ini berkumpul untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan perintah-Mu. Kami mau ikut Engkau ya Tuhan, mau melakukan semua firman-Mu. Tapi dalam segala keterbatasan kami sering melupakan perintah Tuhan. Kami mengutamakan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Allah. Tebuskanlah segala dosa-dosa kami yang terus kami lakukan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata kepada kita, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian firman Tuhan kepada kita yang menyatakan bahwa Ia mau menebus segala kesalahan kita. Mari dengan tekad bulat hari ini kita nyatakan, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau menjadi murid-murid-Mu yang menyatakan persekutuan, koinonia yang Engkau inginkan di dalam hidupku. Bagi kita yang mau sungguh menjadi murid-murid Tuhan, petunjuk hidup yang baru bagi kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan kepada kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian petunjuk hidup yang baru yang dinyatakan Tuhan bagi kita. Mari kita mengingat dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak sekolah minggu dapat pergi ke sekolah minggu. Tuhan kiranya yang beserta dengan anak-anak yang belajar mengenal Kristus Allah pencipta kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini, saat ini, kami bukan cuma membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu, tapi kami bertekad sungguh untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kami menerima firman ini dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 27 hingga yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sambut dengan menyanyikan lagu Kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita membaca perikop Injil Lukas 6 tentang mengasihi musuh. Perikop ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu dan pada saat ini. Kalau kita baca, perintah Tuhan Yesus ini tampak sangat ideal dan seolah-olah mustahil untuk kita lakukan. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh, orang yang menyakiti hati kita, orang yang melukai hati kita. Kepada orang yang kita sayang saja kadang-kadang kita gagal untuk mengasihi secara baik dan benar. Ini kita disuruh mengasihi musuh. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus memberikan nasihat ini kepada kita? Thomas Hobbes, seorang pemikir Inggris abad ke-17 mengatakan, manusia itu adalah serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus. Artinya manusia itu cenderung berbuat jahat kepada sesamanya, apalagi kalau itu menyangkut keinginan, kemauan, kehendak diri sendiri. Orang cenderung lebih dulu menyakiti sesamanya demi kepentingan dirinya sendiri. Seandainya manusia berbuat baik, maka kata Thomas Hobbes, perbuatan baik itu ada udang di balik batu. Ada maksud, ada tujuan, ada sesuatu di balik kebaikan itu. Demikian Thomas Hobbes memberikan penjelasan tentang pemikirannya Homo homini lupus.
Nah, kalau begitu apakah kita bisa melakukan perintah Tuhan Yesus ini? Mengasihi musuh, mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Apakah kita bisa melampaui kecenderungan manusia yang digambarkan oleh Hobbes? Lebih mengutamakan diri sendiri dan bahkan menyakiti orang demi kepentingannya. Apakah kita bisa berbuat baik secara lebih seperti perintah Tuhan Yesus ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang perintah berbuatlah baik, seperti yang tadi kita baca di dalam pembacaan Alkitab hari ini, ada satu hal menarik untuk kita pelajari. Ada beberapa kali kata baik dituliskan di dalam bacaan ini. Tetapi kalau ditelusuri, beberapa kata baik ini menggunakan kata Yunani yang berbeda. Pada bagian awal, yaitu ayat 27 dan pada bagian akhir ayat 33, perintah berbuatlah baik menggunakan kata baik dari bahasa Yunani kalos. Ini adalah kasih sebagai sebuah tindakan saling menghormati. Jadi kata baik, kalos, yang digunakan dalam bahasa asli menunjuk pada kasih untuk saling menghormati. Kasih sebagai sebuah hukum dalam kehidupan sosial. Namun pada bagian akhir, yaitu ayat 35, perintah Tuhan Yesus untuk berbuatlah baik memakai kata baik dari bahasa Yunani agapeon. Itu berasal dari kata agape. Artinya kasih yang tulus dan membutuhkan pengorbanan. Lebih menarik lagi, ayat 35 ini ketika Tuhan Yesus memberikan perintah berbuatlah baik, perintah ini diikuti oleh sebuah keterangan tentang siapa itu Tuhan Allah kita. Dituliskan pada bagian akhir ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Di situ tertulis kata baik yang memakai kata Yunani Kristos, berasal dari kata charis, yaitu anugerah, kasih anugerah. Jadi ketika kita hari ini diminta, diajak, diperintahkan Tuhan Yesus untuk berbuat baik kepada musuh, itu berkaitan erat dengan anugerah Allah. Allah menyatakan anugerahnya kepada kita dan itu harus kita teruskan di dalam kehidupan kita. Kita tentu ingat, anugerah Allah sudah nyata kepada kita. Itulah anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita, murid-murid Tuhan, adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, hidup
abadi. Dan itu adalah anugerah yang berlimpah dari Allah untuk kita. Kita diberikan kebahagiaan di dalam hidup dan kebahagiaan di dalam kekekalan. Allah terus berkarya kepada kita, menyertai kehidupan kita melalui Roh Kudus yang Ia sudah curahkan kepada kita untuk menolong dan menyertai kita. Itulah yang kita peringati dalam Pentakosta. Jadi mari kita ingat, kita hayati, dan kita teruskan kepada setiap orang, termasuk orang-orang yang menyakiti, yang melukai hati kita. Kalau begitu, perintah Tuhan Yesus yang hari ini kita baca adalah sebuah perintah memang sulit, tetapi realistis untuk kita lakukan. Karena kita sudah mengalami anugerah Allah yang begitu besar. Sebagai manusia, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan kita. Namun kita perlu ingat, perintah ini yang sulit ini harus kita lakukan dengan penuh perjuangan. Karena karakter kita adalah manusia pribadi yang cenderung menyenangkan diri kita sendiri. Butuh sebuah perjuangan. Kalau hari ini gagal, besok kita lakukan. Itulah arti perjuangan. Perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi dengan kasih agape, tulus tanpa syarat, adalah sebuah proses terus menerus. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk itu mari kita praktekkan perintah ini dengan sebuah tekad 3M. Aku mau, aku melatih diriku, aku mampu. Aku mau, itu berarti kita saat ini mengungkapkan tekad untuk mengasihi tanpa syarat, untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita. Mari kita langkah kaki kita dengan satu langkah baru. Tekad kita nyatakan. Biasanya kalau orang disuruh mengasihi musuh, jawabannya, ya gimana ya, saya kan terluka ya. Mari kita berhenti dengan kalimat itu. Kita mulai hari ini nyatakan, Tuhan, aku mau mengasihi seperti yang Engkau perintahkan. Aku melatih diriku. Itu berarti kita mengingatkan diri kita bahwa kita bisa gagal tapi harus memulai lagi. Itu berarti kita mau menyatakan saya akan terus berjuang mengasihi musuh seperti Tuhan Yesus perintahkan kepadaku.
Kalau kita terus-menerus melatih diri kita mengasihi dengan kasih agape, maka kita percaya anugerah Allah yang membuat kita dapat berkata, aku mampu mengasihi seperti Tuhan perintahkan kepadaku. Sebagai langkah awal hari ini, saat ini kita katakan kepada diri kita, ya Tuhan, aku mau, aku ingin bertekad menyatakan kasih-Ku, termasuk kepada orang yang menyakiti hatiku. Lalu kita melatih diri kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mau melatih diri kita? 1 Korintus 13 ayat 4, Rasul Paulus menuliskan tentang kasih agape. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mari kita berlatih untuk bersabar. Mari kita berlatih untuk menjadi pribadi yang murah hati. Tidak membiarkan hati kita diisi dengan cemburu dan iri kepada kehidupan yang dialami orang lain. Mari kita berjuang untuk tidak sombong atau menjadi orang rendah hati ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa yang mampu kita lakukan. Mari kita tidak merasa diri kita hebat. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana caranya berlatih untuk mewujudkan kasih agape ini? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa bermaksud memegahkan diri, hari ini aku mau berbagi pengalaman tentang praktek kasih dengan kesabaran, kemurahan hati, dan kerendahan diri. Kesabaran, kemurahan hati, dan kerendahan hati. Ini gambar rumah kami di Jakarta. 11 tahun kami tinggal di situ. Yang di belakang ya, itu yang ada pagarnya, itu rumah kami. Di depan rumah kami setiap tahun, seminggu sebelum Lebaran, seminggu sesudah Lebaran dibangun panggung Idul Fitri. 3 hari sebelum Lebaran, panggung itu dari jam 1 siang sudah mulai sibuk karena sorenya akan diadakan kegiatan buka puasa bersama. Jadi 2 minggu keadaan rumah kami dengan panggung besar seperti ini. Pada saat Lebaran, jadi malam takbiran, jadi begitu diumumkan hari ini takbiran, jadi 3 hari sebelumnya waktu buka puasa bersama, di panggung itu dibangun, dipasang 3 buah beduk besar. Nah, pada malam takbiran, beduk itu dipukul, takbiran ya. Bayangkan suaranya, percis di depan rumah kami. 3 buah beduk dipukul. Kadang 3-3-nya besar, kadang 2 besar, 1 kecil. Itu dipukul kira-kira 2-3 hari lamanya. Jadi malam takbiran sampai besok sehari 24 jam beduk itu dipukul dengan suara berirama. Lalu hari kedua dan hari ketiga beduk itu dipukul, kadang-kadang berirama, kadang-kadang tidak berirama karena anak-anak mulai mukul-mukul. Kadang-kadang kami bisa pergi keluar, alias ngungsi. Tapi ketika pandemi terjadi, beduk itu tetap ada.
Dan kami tidak bisa kemana-mana. Aku dan anak-anak tidak bisa kemana-mana. Henry ada di sini. Semalam-malaman kami mendengar suara beduk. Kami tidak bisa pergi karena pandemi. Takut pergi ke hotel. Rumah adalah tempat yang paling aman, walaupun paling berisik pada saat itu. Itu 2 minggu terjadi di rumah kami. Nah, ini adalah tenda pesta. Jadi, tetangga kami karena menghemat biaya pesta, bangun tenda pernikahan di depan rumah kami. Kadang-kadang minta izin, bukan minta izin, kadang-kadang memberitahukan, karena kalau enggak, namanya kalau minta izin, kalau enggak diizinin enggak dong. Ya, jadi pemberitahuan. Kadang-kadang memberitahukan, kadang-kadang tidak memberitahukan. Jadi, kalau pesta dilakukan pada hari Sabtu, tenda dibangun kadang-kadang kalau gede mulai dari hari Kamis, Jumat, karena Sabtu pagi sudah mulai acara. Kalau tendanya kecil, Jumat pagi sudah mulai dibangun. Kalau tendanya besar, Senin baru dibongkar. Kalau tendanya kecil, Sabtu malam baru dibongkar. Kalau tidak ada pemberitahuan, kadang-kadang pulang dari mana-mana, cereng, tenda sudah di depan rumah, mobil tidak bisa masuk. Kalau tidak ada pemberitahuan, kami tidak tahu dan tidak persiapan, pesta di depan rumah kami di dalam. Kadang-kadang ada tetangga yang baik hati memberikan space dari tenda ke depan pagar kami. Jadi pagar bisa dibuka lebar, kami bisa masuk, mobil nggak bisa, itu udah pasti. Tapi kadang-kadang karena tendanya besar, pintu gerbang hanya dibuka untuk kami lewat. Dan kami menyusuri pagar rumah kami karena di depannya sudah kain-kain tenda pernikahan. Dari jam 10 sampai jam 1 siang lagu-lagunya lagu-lagu suasana asidahan ya. Dari jam 3 siang sampai jam 10 malam ganti-ganti musiknya. Pop, rock, dangdut. Kadang-kadang pengumuman. Jadi kalau pesta kan pasti paling banyak hari Sabtu. Minggunya kan harus bertugas. Nah kadang-kadang kalau nggak ada pemberitahuan, jadi terpaksa semalam-malaman mempersiapkan bahan. Kalau di Indonesia kan nggak ada terjemahan, jadi Jumat Sabtu disiapkan dengan suara-suara rame. Itu tenda pernikahan. Berikutnya adalah halaman rumah kami setiap saat menjadi tempat parkir motor-motor tetangga rumah sebelah rumah kami. Kalau yang punya motor memiliki kebaikan dan kesadaran diri, motornya diparkir dengan rapi. Tapi kalau pas yang punya motor seenak-enaknya, taruh aja sembarangan. Jadi kalau kami mengeluarkan mobil, aktivitas pertama adalah buka pintu, lihat mobil bisa keluar tidak. Kalau tidak bisa, kalau parkirnya sembarangan begini, aku, Henry, gotong dulu itu motor supaya mobil bisa keluar. Pulang dari mana-mana, kalau para pemilik motor parkir dengan baik, ya kami bisa langsung masuk. Tapi kalau parkirannya sembarangan, turun dulu dari mobil, parkirin dulu itu motor-motor, baru kami masuk ke dalam rumah. Bapak Ibu, inilah keadaan rumah kami. Kami sungguh belajar untuk sabar menghadapi situasi ini. Bagaimana caranya? Kami ingin bahagia di rumah itu.
tiap hari ngedumel tidak mungkin kami lakukan. Nanti lama-lama kami bisa sakit kanker karena menyimpan kemarahan di dalam hati. Ini yang kami lakukan. Kami belajar untuk terus melihat kebaikan yang lebih banyak yang kami alami ketika kami tinggal di rumah itu. Jarak rumah ini ke sekolah anak-anak dekat sekali. Hanya kira-kira 150 meter. Jadi sejak TK sampai SMP, anak-anak bersekolah cuma jalan 150 meter. Kami tidak perlu antar, setelah besar ya, kami tidak perlu antar, tidak perlu jemput. Kalau ada yang ketinggalan, anak-anak tinggal kabur ke rumah ambil buku, PR-nya ketinggalan. Atau kalau misalnya ada apa-apa tinggal lari ke sekolah. Kami tidak perlu bermacet-macet ria antar jemput anak-anak. Kalau dikumpulkan dalam setahun, ada 60 hari di depan rumah kami ada tenda, ada panggung. Tapi kami ingat, ada lebih dari 200 hari dalam setahun anak-anak sekolah dengan nyaman. Kami menikmati anak-anak yang bersekolah dengan enak di rumah itu. Rumah ini juga berada di tempat yang strategis di Jakarta Pusat, kemana-mana mudah. Jadi ada lebih banyak kebaikan ketika kami tinggal di rumah itu. Kami mengarahkan hati kami kepada banyaknya kebaikan-kebaikan itu ketika suara musik dangdut, suara musik rock, karena pesta-pesta, motor-motor yang berantakan diparkir, menjadi sesuatu yang tidak membuat kami marah dan sakit hati. Kami melihat hanya pada kebaikan, bukan pada keburukan atau kesusahan karena keadaan yang terjadi itu. Itu yang membuat kami dapat tersenyum, berpikir positif, dan memaafkan keadaan-keadaan yang buat kami susah. Ketika banjir terjadi beberapa kali di lingkungan rumah kami menawarkan depan rumah kami itu untuk jadi tempat semua motor taruh di situ. Karena kami mencoba terus memahami bahwa tetangga-tetangga kami yang rumahnya ada di dalam gang, yang penghasilannya sangat kecil, harus melakukan semua itu, walaupun itu menyusahkan kami. Ketika kami pindah ke Belanda ini, para tetangga mengatakan kepada kami, mereka berharap dan berdoa penghuni baru rumah itu sama seperti kami. Kata mereka, kalian itu baik, ramah, dan mau memahami kami. Udah banyak dibikin susah, tapi gak pernah marah sekalipun. Walaupun kami tahu kalian pasti susah di dalam, kalau di depan ribut karena panggung dan tenda-tenda. Bapak Ibu, hari ini kita belajar
tentang mengasihi sesama kita, secara khusus orang-orang yang menyakiti hati kita. Minggu-minggu koinonia ini mau mengajak kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan persekutuan yang lebih baik dari hari-hari yang lalu. Ketika kita disakiti orang lain, mari kita melihat kepada anugerah kebaikan Allah yang lebih besar terjadi dalam hidup kita. Dengan melihat kepada anugerah kebaikan Allah, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal, maka kita pun mampu memulihkan amarah, rasa luka, sakit hati yang kita alami. Biarlah kemurahan hati Allah Bapa Sorgawi yang Dia hembuskan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, yang dipraktekkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, mengalir di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita akan mampu menyatakan kasih yang lebih dari manusia biasanya. Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kita hari ini belajar untuk menjadi murid, berbuat baik secara lebih. Kiranya firman Tuhan hari ini membentuk kita menjadi murid-murid Kristus yang mengasihi dan berbuat baik secara lebih. Mari kita ingat, aku melatih diriku, aku mampu. Roh Kudus yang menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ingin melakukan firman-Mu, mengasihi dengan berbuat baik lebih banyak lagi dan lagi kepada diri kami sendiri, sesama kami, semua ciptaan, dan setiap orang yang menyakiti hati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan pujian bahasa kasih. Murah hati kasih itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Andai kata ku berikan segala milikku, namun tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu pada hari ini, mengasihi secara lebih, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, termasuk orang-orang yang menyakiti hati kami. Pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan setiap orang yang percaya. Biarlah kuasa dan anugerah-Mu saja yang menyertai mereka, melindungi mereka, dan memampukan mereka untuk terus menyatakan firman-Mu di dalam kehidupan, menjadi terang di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk pergumulan dunia, peperangan, bencana alam, penyakit, virus. Tuhan, segala tantangan yang kami hadapi ini, biarlah kami dapat melakukannya dengan pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan melalui setiap tantangan ini, biarlah Engkau memakai kami untuk menjadi saluran berkat, terus menyatakan kasih sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pemerintahan-pemerintahan di 7 benua, secara khusus pemerintahan di Indonesia dan di Belanda. Tuhan yang menyertai, memberikan hikmat kepada pemerintah-pemerintah di dunia ini, dan secara khusus di Indonesia dan di Belanda. Biarlah melalui mereka karya Tuhan terus dinyatakan. Kami berdoa untuk Perki di negeri Belanda, untuk Ibu Pendeta Ida dan keluarga, untuk Bapak Norman Aipasa dan keluarga, dan seluruh pengurus Perki PPPNB, ketua-ketua Perki setempat, dan jemaat Tuhan. Biarlah Perki di negeri Belanda ini menjadi terang bagi umat Tuhan di negeri Belanda ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang sakit, Steve de Vretes, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Nani Pardede, untuk Bapak Beni Marpaung, Bapak Will Mostart, dalam sakit penyakit, tahap-tahap pemulihan dan penyembuhan. Tuhanlah yang terus menyertai mereka. Tuhan menyertai setiap orang yang merawat, menolong dan mendampingi mereka, supaya melalui mereka cinta kasih Tuhan nyata, pemulihan, kesehatan, sukacita, penghiburan mereka alami di dalam tubuh yang sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Marte Prio, untuk Bapak Sofian Rosli, untuk Gloria Ronte Toding, untuk Jonathan Hutauruk. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau nyatakan kepada mereka. Di hari-hari yang akan datang, langkah-langkah kehidupan mereka, biarlah selalu bersama dengan Tuhan, dan melalui kehidupan yang mereka terima, cinta kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, mereka nyatakan. Kami berdoa untuk ulang tahun pernikahan
Bapak Kris dan Ibu Inge de Vretes. Dalam hari-hari sebagai suami istri, kami mengucap syukur bahwa mereka terus bisa menjaga, memelihara dan merawat cinta yang Tuhan berikan kepada mereka. Di dalam segala tantangan kehidupan pernikahan, rumah tangga, Tuhan yang menyertai mereka. Inilah segala doa, permohonan dan harapan kami. Kami naikkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui pintu keluar atau melalui rekening masing-masing perki. Sambil mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mendengarkan puji-pujian dari Kidung Jemaat PKJ 216. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di Hatiku bersyukur, bersukacita, kasihku di dalam aku. Ku bersyukur, bersukacita, kasihku di dalam aku. Marilah kita doakan persembahan yang akan kita berikan nanti. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di rumah ini. Tuhan, terima kasih atas segala sabda-Mu yang Engkau dapat kami mendengarkan melalui hamba-Mu Ibu Deborah Simatupang di dalam sharingnya, dalam kehidupan sehari-harinya selama di Indonesia. Tuhan, kiranya sharing yang dia berikan menginspirasi kami agar selalu hidup di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih juga berkati persembahan yang akan kami berikan nanti, agar kiranya persembahan ini dapat kami gunakan di dalam pelayanan-Mu. Sempurnakan doa kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita sambil menyambut anak-anak sekolah minggu, kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 292. Kita berdiri.
karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Mari kita pulang ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan mengingat firman yang hari ini kita dengarkan, kita nyatakan tekad untuk melakukannya sambil kita yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu 19 Juni 2022. Atas nama Jemaat dan Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deborah Simatupang yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini dan kepada Bapak Mardi Kalei yang telah mengiringi musik di ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 26 Juni 2022, ibadah di Gedung Gereja The New Start akan dimulai pada jam 9.30 pagi dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Moses Tahitu. Sabtu 25 Juni 2022, Perki Almere akan mengadakan ibadah syukur dalam memperingati hari ulang tahun Perki Almere yang ke-25 tahun. Ibadah akan dimulai pada jam 5 sore dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Urika Patinama. Khusus untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Badan Pengurus akan mengadakan Hari Keluarga di Drenthe pada hari Jumat 29 Juli sampai dengan Minggu 31 Juli 2022. Informasi selanjutnya akan diumumkan kemudian. Bagi jemaat yang berminat untuk hadir, harap secepatnya menghubungi Badan Pengurus. Kolektor persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya kepada rekening Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Seksi dana usaha akan memulai kembali penjualan makanan panas pada hari Minggu 3 Juli 2022. Konsumsi akan disumbangkan oleh Ibu Ivoni de Vogel Sahidi. Bagi yang berminat dapat menghubungi si konsumsi. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.